Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan kita selalu nikmat kesehatan, keilmuan dan juga kesempatan pastinya, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas, tentunya walaupun aktivitas di rumah masing-masing, dan aktivitas pembelajaran tersebut tentunya tidak dihentikan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Raisa Sidik akan menyampaikan sedikit materi tentang membuat teks pidato persuasif. Sebelum kita mengetahui langkah-langkah dari membuat teks pidato persuasif, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kembali ke materi yang sebelumnya, yaitu tentang pengertian, kemudian apa tujuan dari pembuatan pidato persuasif, dan pastinya ada ciri-ciri yang lainnya. Untuk yang pertama adalah, apa sih pidato persuasif itu? Pada sejatinya, pidato merupakan salah satu kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan pendapatnya mengenai suatu hal. Sedangkan persuasif sendiri itu berarti artinya adalah mengajak, menghimbau supaya orang-orang atau audiens ataupun pendengar itu mengikuti maksud dari penyampaian pidato kita. Untuk pengertian lengkapnya adalah, pidato persuasif sendiri merupakan pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian pidato persuasif sendiri itu bersifat menghimbau atau mengajak masyarakatnya untuk melakukan sesuatu hal yang berguna bagi kehidupan. Pidato persuasif itu merupakan cara untuk menggerakkan masyarakat untuk berbuat yang lebih baik dan tentunya lebih kreatif lagi. Jadi, pidato persuasif sendiri itu sifatnya sama dengan definisi tadi, yaitu mengajak untuk mempengaruhi serta menghimbau pendengar untuk melakukan hal-hal yang dianggap bermanfaat dan tentunya untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, kita beralih kepada ciri-ciri pidato persuasif, di mana ciri yang pertama adalah tentunya pidato persuasif bersifat mendorong, mengajak, mempengaruhi kepada masyarakatnya untuk melakukan sesuatu perubahan untuk kepentingan bersama dan tentunya lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah pastinya ciri-ciri dari pidato persuasif ini adalah, yang diinginkan adalah untuk membangkitkan emosi agar pendengar ataupun audiens itu meyakini apa yang disampaikan oleh pembicara, dan nantinya adalah untuk membangkitkan atau timbulnya tindakan tertentu dari pendengar tersebut. Contohnya adalah ketika kita menyampaikan pidato tentang untuk menjaga kesehatan. Nah, dari situ nantinya audiens ataupun pendengar akan mengerti bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan. Dari situ nantinya akan ada tindakan bagaimanakah cara menjaga kesehatan untuk kebugaran tubuh kita. Kemudian pastinya pidato persuasif sendiri itu menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun dan tentunya formal. Kemudian ciri-ciri dari pidato persuasif yang terakhir adalah menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan sebelum mengajak untuk apa masyarakat tersebut nantinya. Pastinya di awal pembukaan di pidato tersebut kita menyampaikan bahwa penting sekali untuk menjaga kesehatan ataupun permasalahan-permasalahan lain sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya adalah tujuan dari pidato persuasif sendiri itu adalah tentunya untuk mengajak, membujuk pendengarnya agar terpengaruh terhadap isi pidato yang kita sampaikan. Contohnya adalah pidato tentang budaya menjaga kebersihan dan tentunya pidato tentang keagamaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari pidato persuasif sendiri yang pertama adalah untuk membujuk demi konsistensi. Prinsip yang pertama ini adalah untuk mengubah perilaku apabila perilaku dari masyarakat sebelumnya adalah kurang baik. Nah, dari adanya bujukan ini nantinya diharapkan masyarakat dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Perubahan-perubahan itu bisa dari nilai, kemudian sikap, dan tentunya kepercayaan dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Nah, perubahan perilaku ini memungkinkan untuk masyarakatnya merubah dari hal yang kecil terlebih dahulu. Nantinya dari perubahan tersebut akan melakukan perubahan yang besar.
Kesalahan umum pembicara pemula biasanya adalah selalu menuntut keinginan kepada pendengarnya untuk berubah secara totalitas. Dalam artian nantinya perubahan itu dilakukan secara kontinu. Jadi dari hal-hal yang kecil bertahap kemudian melakukan perubahan secara besar. Kemudian tentunya untuk membujuk demi keuntungan. Pastinya masyarakat akan mengubah perilakunya, dan apabila masyarakat tersebut berubah, nantinya perubahan tersebut sangat menguntungkan bagi pembicaranya dan juga pasti bagi masyarakatnya yang melakukan perubahan tersebut. Kemudian tentunya untuk membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dilakukan untuk agar kedepannya lebih baik lagi, dan tentunya dari saran-saran yang berhubungan dengan kebutuhan di masing-masing individu. Kemudian membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual, artinya sedikit demi sedikit, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa bujukan ataupun pengaruh yang diberikan pastinya tidak langsung diterima oleh masyarakat, dan akan tetapi kita harus meyakinkan, betul-betul meyakinkan bahwa pidato yang kita sampaikan ini dapat memberikan dampak yang positif, dampak yang nantinya mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, efektivitas dari pidato persuasif itu bergantung pada penerima atau halayak terhadap perubahan yang disarankan pembicara. Pendekatan gradual, kemudian tentunya tidak membanding-bandingkan dengan perubahan-perubahan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, kita beralih kepada struktur pidato persuasif. Untuk struktur pidato persuasif ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, isi, dan penutup. Untuk bagian pembukaan, di bagian pembukaan itu berisikan salam pembuka. Salam pembuka boleh kita menggunakan assalamualaikum, boleh kita menggunakan selamat pagi, dan juga sesuai dengan kondisi yang situasional. Kemudian ucapan penghormatan, pastinya di pidato persuasif ini dilakukan terhadap situasi yang formal, di acara-acara tertentu. Ucapan penghormatan pastinya sangat perlu. Tinggal melihat kondisi di mana kita akan menyampaikan pidato tersebut. Contohnya, ketika kita menyampaikan pidato di sekolah, berarti ucapan penghormatan yang akan disampaikan adalah tentunya pertama kali adalah yang terhormat kepada kepala sekolah dari sekolah yang akan kita sampaikan pidato tersebut. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Pastinya setelah kita memberikan ucapan penghormatan, ucapan syukur juga perlu sekali untuk dibacakan, diberikan kepada audiens ataupun pendengar pidato sendiri, karena tentunya kita masih diberikan kesempatan, tentunya kesehatan, dan juga masih dapat berkumpul untuk menghadiri acara penyampaian pidato tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada isi pidato persuasif. Pada isi pidato persuasif ini tentunya itu mengandung inti dari sesuatu yang akan kita sampaikan. Nah, di isi pidato ini nantinya kita mulai mengajak, mulai memberikan informasi kepada halayak ramai atau audiensi agar nantinya audiens itu percaya dan yakin terhadap apa yang kita sampaikan. Pada bagian ketiga itu ada penutup pidato persuasif. Tentunya sebelum menutup pastinya harus memberikan kesimpulan yang sangat jelas dari pidato yang disampaikan. Contohnya adalah kesimpulannya bahwa kesehatan itu sangat berarti bagi kehidupan manusia. Jadi nantinya dihimbau bahwa kita harus menjaga kesehatan supaya dapat melakukan aktivitas dengan mudah dan tentunya dengan nyaman. Kemudian pastinya di akhir pidato harus menyampaikan permohonan maaf kepada pendengar apabila dalam penyampaian ada salah dalam berkata, kemudian dalam menyinggung juga. Jadi harus menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Dan yang terakhir adalah salam penutup sesuai dengan situasi dan juga pembukaan di awal tadi menggunakan apa? Salam, ataukah selamat pagi, ataukah yang lainnya. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Yang pertama, dalam teks pidato tersebut pastinya menggunakan kalimat aktif. Nah, contohnya itu adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Yang kedua, pastinya menggunakan kata sapaan. Pada bagian pendahuluan pidato digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan
orang yang dianggap lebih tinggi. Nah, ini bisa digunakan setelah ucapan penghormatan tadi. Contohnya adalah yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat persuasif atau kalimat mengajak, menghimbau dan mengharapkan agar seseorang itu meyakini serta melakukan sesuatu dari apa yang kita sampaikan. Contohnya adalah, marilah kedepannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua adalah kosakata emotif. Kosakata emotif itu merupakan kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengarnya tersentuh. Contohnya adalah, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Yang kelima, ada kosakata bidang ilmu atau istilah, yang merupakan kosakata yang sangat sering digunakan dalam bidang keilmuan. Contohnya adalah dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Selanjutnya ada antonim dan sinonim. Nah, bentuk kata ini merupakan bentuk perlawanan kata ataupun penyamaan kata. Nah, contohnya adalah kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi kita menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Kemudian ada kata benda abstrak, yang merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya adalah, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain tanpa memandang suku, agama ataupun warna kulit. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita untuk menyusun teks pidato persuasif? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat lebih dahulu dalam menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama adalah kita harus mencari topik dari permasalahan yang akan kita buat sebagai bahan pidato. Nah, topik ini nantinya akan disampaikan. Jadi, sebelumnya kita harus melakukan kajian untuk mencari sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan topik yang akan kita sampaikan. Misalnya, kita akan menyampaikan tentang himbauan untuk menggunakan masker di masa pandemi ini. Jadi kita harus menggali lagi informasi kenapa kita harus menggunakan masker. Jadi informasi yang dicari adalah tentang COVID, kemudian kenapa kita harus menggunakan masker dan lain-lainnya. Dari informasi yang sudah didapatkan tadi, nantinya seperti catatan dari berbagai data dan juga sumber, nantinya teman-teman semuanya dapat digunakan untuk memperkuat argumen ketika membuat teks pidato tersebut. Yang kedua, pastinya kita harus memahami tujuan dari penyampaian pidato persuasif tersebut. Pastikan tujuan yang akan dicapai itu dapat dipahami sesuai dengan topik yang akan kita sampaikan. Kemudian, pastinya kita harus memahami audiensi atau pendengar dari apa yang akan mendengarkan penyampaian pidato dari kita. Nah, pastinya kita harus mempelajari terlebih dahulu siapa audiensi yang akan mendengarkan pidato kita. Setiap audiensi itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita perlu melihat terlebih dahulu dengan siapa kita akan menyampaikan pidato persuasif ini. Selanjutnya, kita masuk kepada langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, pastinya kita harus mencari terlebih dahulu topik permasalahan yang akan kita buat nantinya sebagai bahan pidato persuasif. Kemudian kita menentukan tema dari pokok pidato tersebut. Tentunya kita juga menentukan tujuan dari pidato tersebut. Kemudian kita harus menyusun kerangka pidato. Di bagian pembuka harus memenuhi struktur dari penulisannya, seperti salam pembuka, kemudian ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Kemudian pada bagian isi kita harus menyampaikan sedetail mungkin apa informasi yang disampaikan dan ajakan apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat ikut dan berubah terhadap perubahan yang tentunya positif. Nah, setelah itu, setelah membuat kerangka, kita tentunya mengumpulkan
bahan-bahan ataupun data dan juga sumber yang dibutuhkan. Setelah itu barulah kita mengembangkan kerangka pidato tersebut menjadi sebuah naskah dan juga teks dengan menggunakan tentunya kalimat yang jelas, menarik, mengajak, dan tentunya mudah dipahami. Kemudian ada beberapa contoh dari teks pidato. Ini adalah contoh bagian pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan di awal itu dibuka dengan ucapan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada ucapan penghormatan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada ucapan syukur. Dan selanjutnya ada isi dari pidato persuasif itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penutup dari pidato persuasif itu sendiri. Nah, di bagian penutup ini tentunya kita harus memberikan sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut nantinya harus juga menggunakan kata-kata yang dapat menggugah perasaan tadi, yaitu kata-kata emotif. Demikian penyampaian materi dari saya tentang bagaimanakah cara membuat teks pidato persuasif. Apabila ada hal yang kurang jelas, nanti kita bisa berdiskusi kembali. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang berkenan dan kurang jelas. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.